Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini saya mau berbagi satu bagian firman Tuhan bagi kita bersama-sama yang diambil dari Yesaya pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Tapi kita membaca ayat yang ke-8 saja. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh, sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menantang kemuliaan hadiratnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang akan kita renungkan pada malam hari ini adalah akibat melawan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin sebagian kita berkata, siapa yang mau melawan Tuhan? Itu adalah perkataan mungkin dari orang-orang ateis yang menyatakan Tuhan itu tidak ada. Sebagian lagi mungkin berkata bahwa mereka yang melawan Tuhan adalah para perampok, para penjina, para pembunuh, dan para penyembah berhala. Hari ini saya mau mengingatkan kita semua bahwa jangan sampai kita yang ada di gereja, kita yang mendengar firman Tuhan, kita yang bergaul intim dengan Tuhan, bahkan kita yang sudah melayani Tuhan, tetapi kita justru disebut sebagai orang yang melawan Tuhan. Yerusalem yang megah bisa runtuh karena perkataan dan perbuatan mereka melawan Tuhan. Hal yang sama bisa terjadi dalam hidup kita jika kita melawan Tuhan. Apa akibatnya kalau kita melawan Tuhan? Yang pertama adalah kita akan direndahkan oleh Tuhan. Alkitab sudah jelas berkata, jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Tetapi kalau Tuhan yang melawan kita, pertanyaannya adalah siapa yang mau bela kita? Jawaban saya, tidak akan pernah ada yang bisa membela kita. Akibatnya kita direndahkan oleh Tuhan. Yang kedua, apa akibatnya kalau kita melawan Tuhan? Kita akan kehilangan damai sejahtera. Jiwa kita akan kehilangan ketentraman dan ketenangan kalau kita melawan Tuhan. Akibatnya kita akan mudah sekali emosi, mudah terseret pada hal-hal dunia, mudah sekali mengambil jalan pintas dalam hidup ini, dan mudah sekali salah dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, kita jangan melawan Tuhan. Yang ketiga adalah, apa akibatnya kalau kita melawan Tuhan? Kita akan hidup dalam kehancuran. Kalau kita melawan Tuhan, kita akan melihat sendiri dengan jelas rumah tangga kita mulai hancur, pekerjaan kita tidak akan baik, masa muda kita mulai hancur, usaha kita mulai hancur. Ya, tetapi sebagai hamba Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, saya hanya mau mengingatkan buat kita semua, jika kita mau kembali ke jalan Tuhan, maka kita akan ditinggikan kembali oleh Tuhan. Mungkin saudara bertanya, bagaimana caranya kembali pada Tuhan? Jawaban saya, kita harus jujur pada Tuhan, bahwa ada banyak hal yang tidak benar, ada banyak hal yang tidak beres dalam hidup kita, hidup saya. Minta ampun pada Tuhan dan mulai membuka hati, memberi diri untuk Roh Kudus masuk dalam hati kita, melawat hidup kita, memulihkan hidup kita. Hal-hal yang perlu dibereskan segera kita bereskan, segera kita selesaikan, dan selanjutnya tetap dalam kesadaran penuh akan akibat dari melawan Tuhan, yaitu kita akan kehilangan segalanya. Yang keempat dan yang terakhir adalah, apa akibatnya kalau kita melawan Tuhan? Kita akan hidup dalam kebinasaan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, akibat dari melawan Tuhan bukan hanya sementara hidup di muka bumi ini, kita hidup dalam kesusahan, tetapi pada akhirnya kita harus menanggung hukuman, yaitu berjalan dalam kebinasaan selama-lamanya. Saudaraku, mungkin hari-hari ini kita sedang ada dalam pergumulan rumah tangga, pergumulan pribadi yang hebat ya. Mungkin saudara akhir-akhir ini sedang dalam pergumulan usaha yang berat, pergumulan pekerjaan yang berat, kesehatan yang berat, ya, pergumulan masa muda dan berbagai pertanyaan mengenai hidup saudara. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan, saya mau sampaikan, mari kita dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kita akan melihat sesuatu hal yang ajaib dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.